Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, saya Miss Nivi. Hari ini kita akan mulai untuk pembahasan soal-soal fisika untuk materi teori kinetik gas. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah memulai dengan hal yang baik. Oke, semuanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembahasan soal-soal dari materi teori kinetik gas? Kalau kalian sudah siap, lanjut. Kebetulan ada beberapa soal yang saya berikan hari ini, kurang lebih 10-15 soal. Jadi kalian tunggu dan ikuti terus video ini ya. Kita mulai. Soal nomor 1. Seperti yang terlihat di layar, ada sebuah molekul gas pada suhu 127 derajat Celcius akan memiliki energi kinetik 2 kali lipat pada suhu berapa? Jadi, sebelumnya, kalian jangan lupa selalu mengerjakan dengan konteks diketahui tanya jawab. Jadi biar gampang ya. Kita mulai ya. Untuk yang pertama, yang diketahui itu adalah di sini dia ngasih tahu suhunya diketahui. Suhunya T1 itu adalah 127 derajat Celcius. Nah, kalau di teori kinetik gas, jangan lupa ditambah 273 ya. Karena satuannya itu adalah Kelvin. Berarti berapa nih? 273 ditambah 127. Oke, di sini adalah 400 Kelvin. Sip. Lanjut. Yang diketahui kedua adalah energi kinetiknya. Dibilang sini akan memiliki energi kinetik 2 kali lipat pada suhu yang berapa nih? Berarti energi kinetik pertama tetap aja energi kinetik pertama. Tapi energi kinetik yang kedua dia bilang 2 kali lipat dari energi kinetik pertama. Ya. Nah, yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya itu adalah suhunya, suhu yang kedua. Berapa nih? Oke gitu. Lanjut, jawab. Nah, kan saya udah mulai step by step nih untuk bagian jawab. Gimana kalau saya kasih waktu 1-2 menit buat kalian coba dulu nih. Setelah itu kita akan langsung bahas. Oke? Saya kasih waktu 1 menit ya. Silakan. Oke, udah ada yang mulai jawab. Kita mulai ya jawabnya. Saya akan mulai dengan tulisan nomor 1. Rumusnya pakai yang mana nih? Rumusnya sih ada banyak macamnya. Tapi kalau energi kinetik itu bisa pakai yang 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Nah, sebenarnya sih konteksnya mau pakai yang mana aja sama sih, karena dia itu bisa dibilang semakin besar suhunya, maka energi kinetiknya juga semakin cepat gitu kan, energi semakin besar. Kita tinggal bandingin aja yang ada. Cara bandingin kayak gimana? Kayak gini. Ini sama aja kan ya, mau pakai yang kanan atau yang kiri? Ini kanan, ya ini yang kanan, yang ini yang kiri. Nah, berarti saya bandingin kayak gini. EK1 per EK2. Karena ini adalah sejajar, maka di sini adalah T1 per T2. Nah, saya mulai masukin ya. EK1-nya itu adalah EK1
Lalu EK2-nya adalah 2 EK1. T2-nya adalah X. Kan dia yang kita cari. Oke, saya mulai coret. EK1 sama EK1 coret. Maka secara otomatis kita kali silang. Ini kali ini ya, jadinya 400 kali 2 sama dengan X. Secara langsung, maka suhunya T2 itu adalah 800. Ini Kelvin. Ingat, di sini mintanya Celsius. So, pasti cara pengerjaannya pun tinggal kita kurangin aja. 800 dikurang 273. Kurang. Berarti di sini adalah 7, 2, kurangin 7 dikurang 25. Berarti 527 derajat Celcius. Selesai. Nilai jawabannya. Itu soal nomor 1. Gimana? Sama nggak sama yang kalian kerjain? Kalau sama, bagus. Good job. Silakan kalau kalian mau screenshot atau memindahin jawabannya, saya kasih waktu. Setelah ini, kita mulai masuk ke soal yang berikutnya ya. Silakan. Oke semuanya, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, cara ngerjainnya soal nomor 2 kayak gimana? Tetap semua harus ditulis dulu, diketahui, tanya, dan jawab. Apa aja yang diketahui? Yang pertama, di sini dia bilang 2 liter gas. Berarti volumenya 2 liter. Terus dia bilang, dia punya tekanan. Tekanan itu pressure. Itu 3 atmosfer. Pada temperatur, di sini temperatur itu adalah min 73 derajat Celcius. Jangan lupa kalau soal seperti ini harus dijadiin Kelvin. Yang alias tambah 273. Berapa nih? Minus 73 ditambah 273. Ya, benar. Jadinya 200 Kelvin. Terus di sini ada kalimat pertanyaan. Berapakah tekanan gas tersebut jika volumenya jadi setengah kali? Berarti volume yang kedua jadi setengah kali dari volume pertama. Dan temperaturnya itu berubah menjadi 127 derajat Celcius. Tetap. Ubah jadi 273. Maksudnya ubah ke Kelvin ya. Jadi berapa? 400. 400 Kelvin. Nah, yang ditanya apa? Ya, ditanyanya itu adalah tekanan. Secara tidak langsung, nanyanya adalah pressure. Betul sekali. P yang kedua. Nah, saya akan kasih waktu kalian nih ngerjain 1-2 menit. Setelah itu, kita akan bahas rame-rame. Silakan dimulai. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Wah, udah ada yang cepat nih dapat jawabannya. Kita mulai bahas soalnya. Kalau udah ada P, ada V, ada T, pakai aja rumus yang ini. PV per T untuk kondisi pertama sama dengan T2V2 per T2. Nah, kita kotakin dulu biar bisa dibedain. Lanjut, P pertama itu yang ini. V pertama, T pertama. T pertama 3. Volume pertama 2 liter. Mungkin di antara kalian berpikir, kok ini satuannya 1 atmosfer, 1 liter, itu gimana ceritanya? Kalau dari saya, nggak masalah. Yang penting, karena ini perbandingan, satuan kiri dan kanan itu harus sama. Jadi kalau misalnya di volume itu liter, maka ya lainnya juga liter. Kalau pressure-nya atmosfer di sebelah kiri, sebelah kanan juga atmosfer. Jadi benar-benar harus sama. Jadi nggak masalah. Terus, temperaturnya 200 Kelvin.
Nah, tekanan yang kedua itu ditanya. Bukan tekanan. Bener, Teng? Bener. Tekanan yang keduanya itu yang ditanya. Jangan sampai salah ya. Kan kayak aku tadi. Terus V1-nya, V2-nya itu adalah setengah dari V1. Berarti V1-nya adalah 2. Sama dengan setengah kali 2, 1. Jadi kali 1, temperaturnya 400. Kalau udah kayak gini, yuk mencoret-coret aja. Coret, coret namanya. Ingat skema nyoret, kiri, kanan, atas, bawah. Miring, nggak boleh dicoret. Jadi kalau kayak gini, atas bawah bisa nih 2 sama 4, sisanya 2. Sekarang saatnya kali silang. Kali silangnya kayak gimana? Silang, gini, silang. Berarti 3 dikali 2 dikali 2. 2-nya dari ini. 2 yang ini. 3 kali 2 kali 2. Sama dengan, nasi sebelah kanan itu udah gak ada sisa lagi. Berarti sekali aja P2. Jadi P2-nya, atau temperatur atau tekanan yang kedua, adalah 3 kali 2 kali 2. Yaitu 12 atmosfer. Selesai. Dapat jawabannya. Itu sek. Cek. Nah, silakan kalau kalian mau screenshot dulu sebelum saya lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal yang nomor 2 selesai. Sekarang saya akan hapus layarnya. Clear? Nah, sebentar ya. Saya akan turun dulu ke soal yang ketiga. Lanjut soal yang ketiga. Soalnya terdapat 8 mol gas menempati volume 4 meter kubik dan suhu pada saat itu 20 derajat Celcius. Tentukanlah tekanan gas tersebut. Yuk diketahui dulu. Molnya ada 8 mol. Terus menempati volume. Volumenya 4. Habis itu suhunya. Temperaturnya 27 derajat Celcius. Nah, harus dirubah dalam bentuk Kelvin. Berarti tambah 273. 27 tambah 273. Otomatis 300 Kelvin. Dia nanya tekanannya berapa. Berarti yang ditanya ini adalah P-nya alias pressure. Dan ini nggak pakai perbandingan ya guys. Jadi kita langsung aja. Sekarang saya kasih waktu kalian 1-2 menit buat bikin soal ini ya. Nanti kita akan bahas. Silakan. Oke, sekarang saatnya kita bahas soalnya. Yo, pakai rumus aslinya. PV N R T. Saya kasih kotak dulu biar bisa dibedain. P-nya berapa? P-nya ditanya. Volumenya 4. Molnya 8. R-nya jangan lupa tetapkan 8,314. Harus dihafal ya, karena ini memang sudah tetapannya. Temperaturnya 300. Oke, lanjut. Kita coret dia. 8 dengan 4, maka sisanya adalah 2. Lalu berarti P sama dengan 2 dikali 8,314 dikali 300. Ini bisa nih kalian pakai hitungan manual. Dengan cara 2 kali 3 kan 6 dikali. Kan 300 ya. 100 dikali 8,314. Otomatis 831,4. Bisa deh secara manual. Hasilnya 4988,4. Ambil yang bagian depan aja. Sip. Selesai?
Gampang kan? Lanjut. Silakan kalau kalian mau mindahin jawaban kalian atau mau di-screenshot. Setelah ini kita akan lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Oke, sekarang saya akan hapus layarnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita mulai soal nomor 4. Mulai. Dalam wadah tertutup terdapat 4 liter gas. Berarti di sini yang diketahui adalah volumenya 4 liter. Pada suhu temperaturnya 127 derajat Celcius. Tambah 273. Berarti jawabannya benar sekali. 400 Kelvin. Lalu dikasih tahu kalau dia bertekanan, pressure-nya 2 atmosfer. Ada kata kunci jika. Dikasih garis ya. Kalau dibilang jika volumenya ditambah 2 liter pada kondisi isobar, berarti volume yang kedua, kan pertama tuh, ditambah 2 liter, berarti 4 tambah 2, berarti 6 liter. Di sini ingat tulisannya isobar. Isobar apa yo? Isobar itu berarti tekanannya tetap. Secara langsung, kayaknya kalian abaikan. Maka suhu gas menjadi, nah ditanya ini nih. Berarti yang ditanya adalah tekanan yang kedua. Cara ngerjainnya, saya kasih waktu dulu deh, 1-2 menit. Setelah itu, saya akan mulai dengan pembahasannya. Silakan kalian coba kerjain dulu ya. Silakan. Oke, kita mulai pembahasan ya. Kalau udah kayak gini, sobar, udah kan pakai rumus ini aja lagi. PV per T sama dengan PV per T. Saya kotakin. Yang sebelah kiri kondisi pertama, sebelah kanan kondisi yang kedua. Tekanan yang pertama, oh jangan lupa dia isobar. Jadi P-nya mau dicoret juga nggak masalah. Karena dia isobar, tekanannya tetap. Lanjut ke yang kedua, berarti volumenya 4 per temperaturnya 400. Sama dengan volume yang kedua 6. Terus temperaturnya ditanya. Kalau kayak gini, lanjut ya kali silang. Kali silang ya, kali silang. Berarti 4T2 sama dengan 400 kali 6. Ada yang sama. 4 coret. 1. Jadi jawabannya T2 sama dengan 600 Kelvin. Wah, kalau saya sih biasa ngasih jebakan di pilihan gandanya juga jawabannya ini sama nih. Tapi ingat baik-baik ini Kelvin, bukan Celsius. Jadi cara nggak langsung kamu harus rubah 600 dikurang 273. Rubah jadi dari Kelvin ke Celsius. Ini 7, ini 2, 5 kurang 2, 3. Berarti jawabannya adalah 327 derajat Celcius. Kira-kira jawabannya yang sama nggak nih sama jawabanku? Kalau ada, baguslah. Silakan kalian mau pindahin atau kalian mau ada screenshot. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Udah? Oke, kalau udah, sekarang saya akan lanjut ke soal berikutnya.
Saya bersihkan layarnya dulu. Kita next ke soal nomor 5. Oke, sekarang saatnya ke soal nomor 5. Di sini ada 16 gram massa oksigen. Kita tulis di diketahuinya dulu ya. Masanya adalah 16 gram. Lalu, massa molekul relatifnya adalah 32. Ini mR ya. 32 gram per mol. Lalu, berada pada tekanan 6 atmosfer. T-nya 6 atmosfer. Pada suhu, T-nya adalah 27 derajat Celcius. Jangan lupa, harus dijadiin Kelvin. Jadi, tambah 273 ya. Berapa nih? Itu 300 Kelvin. Tentukan volume gas jika diberikan R-nya ada 8,314. Oke, kita mulai. Di sini R-nya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Yang ditanya apa? Ditanyanya itu adalah volume gas. Ditanya volume. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, saya kasih waktu kalian buat ngerjain soal ini. Ini gampang banget. Semoga kalian bisa. Silakan. Sekarang kita mulai pembahasannya ya. Saya rubah nih. Pakai rumus yang mana? Tetap aja sih rumusnya kayak ini. PV N R T. Saya kotakin. Nah, tapi di sini ada yang nggak ketahuan, yaitu N alias molnya. Gimana caranya? Caranya gampang. Saya kerjain yang sebelah kiri deh. N sama dengan, ini kan rumusnya itu adalah massa per mR. Jadi molarnya adalah 16 per 32. Sama dengan setengah. Lanjut ke rumus aslinya. Kita masukin ya. V-nya atmosfer 6. V-nya volume berapa nih? Ditanya volumenya. Salah. N-nya setengah. R-nya 8,314. Terus suhunya 300. Oke, saatnya coret-coret ya. Ini 6 sama 300, 50. Terus 50 sama 2 itu 25. Berarti di sini volume sama dengan 8,314 dikali 25. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah itu. 207,85. Satuannya dari pangkat 3. Clear. Selesai. Silakan kalau kalian mau lanjut untuk tulis di buku tulis kalian atau mau di screenshot. Saya kasih waktu untuk melakukan itu. Silakan.
Oke, sekarang saatnya saya akan menghapus layarnya. Layar. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 6. Soal nomor 6, gas dengan volume V berada di dalam ruangan tertutup. Berarti V1 adalah V. Tekanannya P1 sama dengan P. Dan temperaturnya T1 sama dengan T. Ada kata bila. Di sana ada kata bila ya. Bila sama jika sama aja. Jadi patokannya itu. Bila gasnya mengembang secara isobarik, secara otomatis P-nya tetap. Sehingga volumenya berubah menjadi setengah kali volume semula. Nah, dia tanya, maka berapakah perbandingan suhu gas mula-mula dan akhir? T2-nya berapa? Gini kan? Sekarang saya kasih waktu kalian. Kerjain lagi. Tetap 1 menit. Lanjut. Silakan. Wah, udah ada yang banyak dapat jawabannya. Kita lanjut ya. Nah, ini masih tetap gampang. Rumus sama PV per T. PV per T. Kita mulai. Ingat kalau di sini ada kata kunci isobarik, maka P-nya abaikan saja. Saya coretlah biar kalian nggak bingung. Volumenya V. T1-nya tetap T1 aja lah biar kalian nggak bingung. V2-nya setengah V per T2. Saya coret V-nya. Sekarang saya mulai kali silang. Kali silang. Jadi T2 sama dengan setengah T1. Karena di sini dia bilang mula-mula dan akhir. Jangan sampai kebalik. Karena dia bilang mula-mula dan akhir. Berarti saya ubah kayak gini. T1 per 2 ya. Kan 1 kali T1 berarti T1. Maka saya ubah posisinya atas sama bawah. Begini. Gini. Jadi T1 per T2. Jadi T2-nya nempatin posisi angka 2. Maka di sini angka 2 per 1. Jadi jawabannya 2 per 1. C. Biasanya yang paling suka salah itu adalah di bagian soal. Kadang suka dibilangin, ini kan suhu gasnya mula-mula dan akhir. Jadi jangan sampai ketukar. Bukan akhir dan mula-mula, tapi mula-mula dan akhir. Berarti T1 per T2. Nah, itu aja dari saya. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 7. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah dibilang kayak gini. Yang ditanya itu laju efektif. Yang diketahui adalah masanya. Oh, ini massa molekul relatif. Karena satuannya gram per mol. Berarti MR-nya adalah 32 gram per mol. Ingat, kalau massa satuannya gram atau enggak kilogram. Tapi kalau di sini gram per mol, otomatis bukan massa, tapi massa molekul relatif. Lanjut, suhunya atau temperaturnya 175 derajat Celcius. Tambah 273, berapa nih? Ya,
448 Kelvin. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Dia nanya V efektif. V efektif rata-rata. Jadi jawabannya, gimana cara ngerjainnya? Nah, lanjut. Silakan kalian kerjain dulu. Nanti kita bahas. Sekarang saatnya kita bahas soalnya. Rumus mana? Rumus F. V. Efektif. Sama dengan Kar 3R T per MR. Sebenarnya sih rumusnya ada 3 ya. Saya jabarin deh. 3K T per massa. Sama dengan akar 3P per rho. Kita butuh, kita pakai yang dibutuhin aja. Jadi saya akan pakai dari yang ini aja. Set. Mulai. V efektif sama dengan akar. Terserah ya, kadang nulisnya cuma V doang. Kadang pakai V efektif. Semua sesuai kalian. Mau ngerjainnya pakai apa? 3 R-nya dikali 8,314 per 32. Berarti akar ini berapa nih? Oh, ada yang lupa. Jangan lupa temperaturnya dimasukin. 448. Berarti V efektifnya sama dengan akar. 448 tuh bisa loh kita coret sama 32. Yaitu 14. Berarti akar dari 3 dikali 8,314 dikali 14. Sama dengan akar dari 349,188. Jawabannya berapa? Oh, jawabannya berapa? Saya tunggu dulu nih sampai ketemu jawabannya. Coba hitung dan tulis di kolom komentar. Jawabannya sama nggak ya? Oke, jawabannya adalah jeneneng 18,68 meter per sekon. Sip, clear, selesai. Silakan kalian screenshot. Nanti lanjut ke nomor 8. Sekarang saya hapus soalnya
Soal nomor 8. Di dalam ruang tertutup, terdapat gas yang tekanannya 24 kali 10 pangkat 4. Jika massa jenis gas tersebut adalah 2 kg, berapakah kecepatan efektif tiap partikel gasnya? Kita mulai. Tekanan P-nya adalah 24 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Jika massa jenis gas tersebut, massa jenis adalah rho. Itu adalah 2 kg per meter kubik. Nah, ditanya adalah V-nya. V efektifnya ya. Berarti cara ngerjainnya, tadi saya udah ngasih tahu sekilas tuh rumusnya. Sekarang kalian kerjain dulu. Oke, saatnya kita mulai bahas. Berarti rumus V efektifnya sama dengan akar 3P per rho. Akar 3 dikali 24 kali 10 pangkat 4 per 2. Nah, kalau kayak gini enaknya nyoret-nyoretnya. 24 bagi 2, 12. Jadi, V efektifnya sama dengan akar dari 3 kali 12, 36. Kali 10 pangkat 4. Oke, gini mah gampang. Akar 36, 6. Akar 10 pangkat 4, 10 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 600 meter per second. Ini dia jawabannya. A, gampang kan? Oke, silakan lanjut buat screenshot dulu. Oke, sekarang saya akan langsung bersihin layarnya dulu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Gimana soalnya ya? Oh, ini dia. Suhu gas nitrogen pada saat kelajuan RMS-nya adalah tekanannya 400 Kelvin. Katanya V1. Jika kelajuan RMS gas nitrogen itu besar 4 kali semula dari 4. Berarti kecepatannya 4 kali V1, maka suhu nitrogennya berapa? Nah, ini tanya T2-nya, ini kan T1 nih. Berapa jawabannya? Jawabannya, silakan kalian cari, kerjain dulu. Saya tambahin nih biar nggak sama kayak volume efektifnya ya. Nah, itu dia. Silakan kalian kerjakan. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya. Di sini, seperti kalian tahu, ya, V efektifnya itu adalah akar dari 3 kT per M. Mau pakai rumus yang manapun, tetap aja temperaturnya sama. Jadi, kita bisa pakai rumus kayak gini. V efektif sama dengan akar dari T. Karena kita cuma butuh V kelajuan RMS-nya doang sama temperatur. Maka kita bandingin aja yang ada. Jadi biar gampang. Lanjut ya. V efektifnya V1 per ini 4 V. V1 sama dengan akarnya
400. Yang ini akar T2. Sekarang saatnya coret. Coret, coret. Sisa 1. Berarti di sini 1/4 sama dengan akar dari 400 per T2. Ini nggak masalah ya, saya ubah jadi 1 gini akarnya. Karena itu sama aja. Akarnya pindah ruas, berarti 1/4 dikuadratin. Sama dengan 400 per T2. Ini 1/16 sama dengan 400 kali T2. 400 per T2. Jangan lupa kali silang. Kali silang. Berarti sekarang jawabannya T2 sama dengan 16 dikali 400. Hasilnya 6.400 Kelvin. Clear. Selesai. Di soal nomor 9. Lanjut ya. Silakan di screenshot dulu. Habis itu kita ke soal nomor 10. Udah di screenshot. Lanjut, saya bersihin layarnya dulu. Kita ke soal yang terakhir nomor 10. Ntar saya akan pisahin ke video berikutnya aja ya. Soal nomor 10 itu adalah pada suhu T-nya 327 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin. 73. Berarti 600 Kelvin. Energi kinetik rata-ratanya, EK-nya, yang ditanya. Dia bilang molnya 4 mol. Maritasnya 4 mol. Dan dia ada kata kuncinya dalam monoatomik. Gimana cara ngerjainnya? Gampang. Sekarang silakan kalian kerjain dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ini. Pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. Eka sama dengan 3/2 karena monoatomik kali N kali R kali T. Bisa aja pakai NKT, tapi N-nya itu N besar, bukan molaritas. Ini N yang kecil. Berarti NRT. Berarti EK-nya sama dengan 3/2 kali 4 dikali 8,314 dikali 600. Ya, coret aja deh 4 sama 2-nya. Saya 2. Jadi di sini EK-nya adalah 3 dikali 2 dikali 8,314 dikali 600 kali 600. Jawabannya adalah 29,930,4 Joule. Selesai. Nah, itu dia soal nomor 10. Silakan kalian telah lagi. Dan semoga kalian paham untuk materi ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan variasi soal yang lebih banyak lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.